Mereka ini jadi sorotan karena datang ke mall tapi nggak beli barang. Paling cuma beli minum sama bayar parkir. Kalau orang yang datang ke toko itu pasti kan lihat terus kayak bisa dapetin hal yang dia mau terus dibeli gitu. Bisa jadi sebuah sinyal kalau ekonomi negeri ini lagi nggak baik-baik aja. Data menyebutkan masih ada 109 juta pekerja kita yang penghasilannya di bawah UMR. Ini adalah sinyal dari pelemahan daya beli masyarakat. Kenalin pasangan paling sering nongol di mall akhir-akhir ini, Rojali dan Rohana. Akhir-akhir ini ada pasangan yang jadi obrolan publik. Mereka ini sering banget nongol di mall, di plaza, tapi mereka bukan artis, bukan juga selebritis, selebgram apalagi. Pasangan Crazy Rich? Bukan. Mereka ini udah beneran jadi sepasang sejoli. Kompak jalan bareng, muter-muter toko, tapi isi dompetnya cuma kuat buat bayar parkir dan beli es teh 2 sedotan. Kenalin pasangan paling sering nongol di mall akhir-akhir ini, Rojali dan Rohana. Rombongan ini disebut rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya. Mereka ini jadi sorotan karena datang ke mall tapi nggak beli barang. Paling cuma beli minum sama bayar parkir. Nah pertanyaannya, emang ada yang salah? Emang ada kewajiban kalau ke mall harus belanja, beli baju, beli sepatu, barang elektronik atau lainnya? Sebagai penjual ya kita berharapnya sih kalau orang yang datang ke toko itu pasti kan lihat terus kayak bisa dapetin hal yang dia mau terus dibeli gitu. Seperti pedagang lainnya ya kita pengennya omsetnya tetap terus meningkat seperti itu. Tapi kan kondisi ekonomi di kita juga lagi naik turun nih Mbak. Oke, sekarang kita kupas siapa sih sebenarnya Rojali dan Rohana ini. Nah, mereka ini bisa jadi orang-orang yang sangat selektif untuk beli barang. Dengan situasi ekonomi yang seperti saat ini baiknya harus benar-benar punya pertimbangan kalau mau beli sesuatu. PHK masif terjadi di mana-mana. Belum lagi pengangguran, belum juga gaji yang stagnan. Sementara harga barang terus naik. Ada lagi potongan pajak dan lain-lainnya. Bayar BPJS, bayar listrik, pulsa telepon. Ini semua pengeluaran rutin yang terus naik angkanya. Makanya ketika ada orang mau beli barang, itu harus mikir bukan 2 kali lagi, tapi mikirnya 4-5 kali lagi. Ya wajar. Sementara dengan situasi ekonomi yang sulit, sebagian orang masih perlu healing. Nah, ini dia nih. Ke mall itu jadi healing paling murah. Kenapa paling murah? Seperti yang saya bilang, paling cuma bayar parkir. Di dalam mall, mereka bisa santai, nongkrong, foto-foto, ya kan, buat story. Udah gitu adem, ada AC-nya. Mall rame, tapi yang belanja nggak ada. Atau cuma sedikit aja yang belanja. Yang untung siapa? Tukang parkir. Nah, kalau mau healing ke gunung atau puncak, pengeluaran pasti lebih gede. Kos bensin nih paling nggak ya. Kemudian ada makan. Belum lagi capek di jalan, yang kadang-kadang emosinya jadi terkuras habis. Jadi, Rojali dan Rohana ini bisa jadi sebuah sinyal kalau ekonomi negeri ini lagi nggak baik-baik aja. Pemerintah dong harusnya punya cara gimana supaya ekonomi cepat tumbuh. Bisa juga ini adalah sinyal dari pelemahan daya beli masyarakat. Ketika terjadi kenaikan harga yang signifikan terutama pada beberapa bahan pangan seperti beras, cabai, telur, dan kenaikan ini juga tidak dibarengi dengan kenaikan upah yang signifikan. Rojali dan Rohana ini juga bisa menunjukkan perpindahan tempat belanja dari offline pindah ke online store. Kalau belanja di online, harga udah pasti bersaing. Serbuan tawaran promo yang menarik. Nggak perlu capek-capek jalan, pindah-pindah toko. Tinggal scroll, kemudian check out. Nah, mereka cari contoh barang yang mau dibeli, itu bisa jadi carinya di offline store. Begitu udah dapat nih contohnya, di foto. Terus cari deh produk yang sama di online market. Data menyebutkan masih ada 109 juta pekerja kita yang penghasilannya di bawah UMR. Hal ini direspon oleh masyarakat, terutama kelas menengah, itu dengan belanja yang lebih selektif. Penghasilan masyarakat
setelah dikurangi dengan pajak. Ini kan lebih representatif, lebih relevan ketika melihat kemampuan daya beli masyarakat. Data tersebut semenjak 2020 trennya negatif hingga sekarang. Sehingga ini kan tekanan yang akhirnya dirasakan masyarakat sehingga selektif di dalam melakukan belanja, termasuk ketika terjadi kenaikan harga tadi. Hingga akhirnya masyarakat ya realistis cari tempat di mana yang memberikan diskon yang paling banyak. Salah satunya adalah online store atau platform belanja online. Ada hal yang menarik juga untuk dibahas, ketimpangan data antara BPS dan Bank Dunia. BPS ngerilis tingkat kemiskinan 9,03% di bulan Maret 2025. Dengan pengeluaran Rp20.000 sehari, ini masuk kategori miskin. Cek deh, kalian punya pengeluaran berapa sehari? Sementara itu, versi Bank Dunia, jumlah orang miskin di Indonesia itu sekitar 171 juta jiwa. Perbedaan angka ini memperlihatkan kalau angka kemiskinan bisa jadi berubah. Itu tergantung siapa yang mengukur dan bagaimana cara mengukurnya. Tapi satu hal yang pasti, masyarakat bawah tetap hidup dalam kondisi sulit meski statistik nasional terus membaik. Jika Rojali dan Rohana terus menjadi fenomena, kita bukan hanya menghadapi krisis konsumsi, tapi juga krisis kepercayaan terhadap arah ekonomi bangsa. Pertanyaannya, benarkah ekonomi kita ini sedang tumbuh atau hanya angka-angka aja yang naik? Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada usul tema apa yang mau dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Saya Rizky Hasan, tetap waras, tetap kritis, merdeka.